Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi waktu untuk belajar bersama, melanjutkan pembelajaran matematika di Madin UIN 1 ya. Untuk semester 2 ini adalah penentuan lulus dan tidaknya di Madin. Jadi saya harap semuanya bersungguh-sungguh, disiplin, mengerjakan tugas atau UAS yang sudah diberikan. Karena jika nanti dalam semester 2 ini sampai tidak lulus, maka tidak akan mendapatkan sertifikat Madin, dan implikasinya adalah tidak bisa mengikuti ujian kompre. Nah, kalau ujian komprehensif ini tidak bisa diikuti, berarti otomatis tidak bisa mengikuti ujian skripsi. Nah, jadi saya harap yang kemarin semester 1 ini masih ada yang belum mau mengerjakan UAS atau masih kurang disiplin. Nah, saya sangat berharap semester 2 ini nanti diperbaiki, karena kalau semester 2 ini tidak lulus Madin, nanti semester 3 sampai semester 3 harus ikut Madin lagi. Meskipun semester 1 lulus, tapi kalau semester 2 tidak lulus, nanti harus mulai dari semester 1 lagi. Nah, kalau sudah semester 3, nanti pelajaran mata kuliah di jam 1-2 itu sudah ada mata kuliah biasa, jadi sangat sulit untuk mengikuti Madin, karena waktunya sudah ditentukan. Jadi semester 1-2 itu memang sengaja untuk jam 1-2 itu tidak ada kuliah, karena memang dikhususkan untuk Madin. Nah, nanti kalau sampai semester 3 masih Madin, tentu akan sulit membagi waktunya, karena semester 3 jam 1-2 itu sudah ada mata kuliah biasa atau mata kuliah reguler ya. Jadi saya harap yang sungguh-sungguh untuk mengikuti Madin ini, karena akan sangat besar akibat implikasinya kalau sampai tidak lulus. Baik, hari ini kita melanjutkan materi semester kemarin ya. Silakan nanti dimaknani kitabnya seperti biasa. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan silakan diajukan di grup kelas. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu, dengan harapan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adhanu wal iqamah. Al-adhanu utawi adhan wal iqamatu lan iqamah iku sunnatun hukume sunnah. Iku sunatan hukume sunnah fis safari ing dalam wektu lunga, wal hadhari lan ing dalam ana omah. Li sholawati kedue pira-pira salat al maktubati kang den wajibake. Li sholawati kedue pira-pira salat al maktubati kang den wajibake liqauli ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala. Idza nutiya lis sholati idza nutiya ing dalam nalika den undang lisolati maring sholat. Wa qoli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis sholatu idza hadarat ing dalem nalikane teka. Idza hadarat ing dalem nalikane teka apa as-sholatu sholat, fal yu'adzin mongko adzana. Fal yu'adzin mongko adzana lakum kedue sira sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Wala yasihu lan ora sah apa adzan ila ba'da dukhulil waqti angin ing dalem sause manjinge wektu. Wala yasihu lan ora sah apa adzan illa ba'da dukhulil waqti angin ing dalem sause manjinge wektu. Illa fi subhi angin ing dalem wektu subuh. Illa fi subhi angin ing dalem wektu subuh, fa innalahu krana setuhune iku kedue subuh. Fa innalahu krana setuhune iku kedue subuh adzanaini utawi adzan loro. Adzanaini utawi adzan loro. Ahaduma utawi salah sijine adzanaini. Ahaduma utawi salah sijine adzanaini iku min nisfil laili saking setengahe wengi. Kuminis bilaili saking setengah wengi, wasani hima utawi kaping pindhone adzanain
Wasanihiman kaping pindhone adzanain iku ba'da tulu'il fajr ing dalem sawise metune fajar. Dalam sause metune fajar. Nah, sekarang kita membahas hukumnya adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah sunatun. Jadi adzan dan iqamah itu sunnah. Fisafari wal hadori li sholatil maktubati. Baik ketika dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan mukim atau di rumah. Jadi ketika bepergian kemudian akan sholat itu sunnah adzan dan iqamah. Ini dalilnya idanuti alis sholati. Tidak disebutkan secara spesifik di sini apakah adzan ini sunnah di dalam keadaan safar atau hador. Jadi kedua keadaan ini tetap menyunahkan adzan dan iqamah ketika akan sholat. Kemudian sabda Nabi idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika datang waktunya sholat maka adzanlah salah satu dari kalian. Wala yasihu illa ba'da dukhul waqti illa fi subhi wa inna lahu adhanani ahaduma min nisfil laili wa thanihi wa tatrifil. Adzan itu tidak sah sebelum masuk waktu sholat. Jadi misal mau adzan sholat duhur, kalau sebelum waktunya sholat duhur sudah adzan maka adzan tersebut tidak sah, artinya tidak bermanfaat. Nah, adzan itu sah dan menjadi sebuah ibadah ketika dia sudah masuk waktu sholat. Misalkan mau sholat adzan sholat duhur, nah kita harus menunggu waktu sholat itu masuk dulu. Sesudah masuk sholat duhur baru adzan untuk sholat duhur. Nah ini seperti ini yang disebut kesunahan, mendapatkan kesunahan dari adzan dan iqamah. Kecuali untuk sholat subuh. Karena sholat subuh ini ada dua adzan, dia punya dua adzan. Kecuali untuk sholat subuh. Nah, sholat subuh ini punya dua adzan. Yang pertama yaitu minisfil laili, di tengah malam, setelah tengah malam. Nah, kemudian yang kedua setelah keluarnya fajar ketika masuk waktu sholat subuh. Jadi tengah malam itu disunahkan adzan. Tentu kita juga harus melihat kebiasaan di daerah itu. Karena tengah malam itu adalah waktunya pada umumnya pada waktu tengah malam itu adalah waktunya istirahat. Jadi kalau memang tidak terbiasa di situ ya tidak apa-apa. Tengah malam tidak ada adzan atau iqamah karena memang hukumnya sunnah. Daripada nanti di situ tidak ada kebiasaan adzan tengah malam kemudian adzan malah mengganggu keadaan masyarakat sekitar, maka lebih baik tidak usah adzan di tengah malam. Lebih baik adzannya nanti kalau sudah masuk waktunya sholat subuh. Nah itu. Sekarang kita masuk berikutnya. Sunanus sholati utawi pira-pira sunahe sholat. Sunanus sholati utawi pira-pira sunahe sholat. Al awal utawi kang awal iku al kunutu kunut fi i'tidali rakaati ing dalem i'tidali rakaat. Fi i'tidali rakaati ing dalem i'tidali rakaat al akhirati kang akhir minas subahi saking subuh. Minas subuhi saking salat subuh, maksudnya seperti itu. Wa min witrin nisfi lan salat witire separo. Lan salat witire separo asane kang kaping 7 min Ramadhana saking wulan Ramadan. Wa sholatu lan maca sholawat wassalam lan salam ala nabi antase Nabi Muhammad wa ala alihi lan keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad fil qunuti ing dalem donga kunut wal qiyami lan ngadeg lil jami'i kedue sekabehane. Asani utawi kang kaping pindho iku tasyahud al awwal kang awal fi sulasiyati ing dalem salat kang bangsa 3 rakaat. Ing dalem salat kang bangsa 3 rakaat. Ing dalem salat kang bangsa 3 rakaat. War rubaiyati lan salat kang bangsa 4 rakaat. War rubaiyati lan salat kang bangsa 4 rakaat. Wal julusulan lungguh lahu kedue tasyahud awal. Wa sholatu lan maca sholawat ala nabi antase nabi ba'da tasyahudi ing dalem sause tasyahud al awal kang awal. Sunah-sunahnya sholat. Yang pertama membaca doa kunut. Ini biasanya disebut dengan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu kalau tidak dilakukan meskipun hukumnya sunnah itu diganti dengan sujud sahwi di rakaat terakhir saat kita sebelum salam, saat sesudah selesai melakukan tasyahud akhir, sujud sahwi, kemudian
duduk di antara dua sujud sahwi lagi, kemudian duduk baru salam. Nah ini kalau meninggalkan sunnah ab'ad, karena sunnah ab'ad ini tingkatannya lebih tinggi dari sunnah hayat, jadi mendekati wajib kayak gitu menurut mazhab kita. Yang pertama kunut kapan saja, yaitu ketika i'tidal dari rakaat yang terakhir dari sholat subuh, jadi rakaat kedua setelah i'tidal itu membaca doa kunut. Kemudian yang kedua ketika sholat witir pada separuh yang akhir dari bulan Ramadan. Maksudnya separuh yang akhir itu bulan Ramadan kan ada 1 bulan, nah katakanlah 30 hari, nah 15 hari yang terakhir. 15 hari yang terakhir itu waktu sholat witir, di rakaat terakhir itu kita membaca doa kunut. Nah dalam doa kunut ini itu setelah doa kunut membaca sholawat salam an nabi wa alihi washabbihi, membaca sholawat kepada Nabi wa ala alihi washabbihi setelah membaca doa kunut. Kemudian wal qiyamul jami'i, ketika membaca doa kunut ini berdiri sampai selesainya doa kunut. Kalau sholat subuhnya pakai berdiri, tetapi kalau sholat subuhnya duduk karena tidak mampu berdiri ya tentu saja dengan duduk seperti itu, mengikuti kondisi saat sholat dilakukan. Kemudian yang kedua tasyahud awal fi thulatsiyah wa rubaiyah. Tasyahud awal di sholat yang berjumlah 3 rakaat atau 4 rakaat, rubaiyah atau sulasiyah. Nah ini ada tasyahud awal, yaitu setelah rakaat kedua. Jadi pada saat rakaat kedua mau masuk rakaat ketiga atau itu melakukan tasyahud awal sebelum berdiri, dari sebelum berdiri itu tasyahud awal. Nah tasyahud awal itu membaca tasyahud seperti biasa, kemudian baca sholawat pada Nabi. Nah itu tasyahud awal, ini sunnah atau sunnah ab'ad, kalau biasa kita sebut sunnah ab'ad. Kemudian kita tambah sedikit lagi hayatus sholati, utawi pira-pira sunnah hayatnya sholat. Sunnah hayate sholat al-awwalu tegang awal iku yarfa'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Iku raf'ul yadaini ngangkat tangan loro. Inda takbiratul ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Inda takbiratul ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram, wa indar ruku'i lan ing dalem nalikane rukuk, wa indar raf'i lan ing dalem nalikane tangi minhu saking rukuk, wa indal qiyami lan ing dalem nalikane ngadeg minat tasyahudil awali saking tasyahud awal. Asani utawi kang kaping pindho iku wat ul yamini, delehake tangan tengen. Iku wat ul yamini delehake tangan tengen ala ku'i shimali ing atase ugel-ugele tangan kiwa. Ala ku'i shimali ing atase ugel-ugele tangan kiwa. Salisu utawi kang kaping pindho iku doa iftitah, ndonga iftitah. Ba'da takbiratul ihrami ing dalem sawise takbiratul ihram. Arabi utawi kang kaping 4 iku ta'awudhu, maca ta'awud. Asal al-khamis utawi kang kaping 5 iku takminu, maca amin. Asitatu utawi kang kaping 6 iku qiraatu suratin, maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sawise Fatihah. Ba'dal Fatihati ing dalem sawise Fatihah. Asab'atu utawi kang kaping 7 iku al-jahru, banterake wacan fi maudhihi ing dalem panggonane jahar, wal israru lan nglirihake wacan fi maudhihi ing dalem panggonane israr. Ikul jahru banterake wacan fi maudhihi ing dalem panggonane jahar, wal israru lan nglirihake wacan fi maudhihi ing dalem panggonane israr. Asaminu ta kang kaping 8 iku takbiratul intiqali, pira-pira takbir ngolah ngaliye rukun. Pira-pira takbir ngolah ngaliye rukun. Atas yang utawi kaping 9 iku tasbihu maca tasbih lil idali maring itidal. Krana itidal, lil itidali krana itidal. Al-ashiru utawi kaping 10 iku tasbihu maca tasbih fir ruku'i dalam rukuk wa sujudilan sujud. Ihda asyara utawi kang kaping 11 iku wat uyadaihi, nyelehake tangan lorone wong. Kuat uyadaihi nyelehake tangan lorone wong fit tasyahud ing dalem tasyahud.
Iku wad'u yadaihi nyalahake tangan lorone wong fi tasyahud ing tasyahud ala fakhidai ing atase pupu lorone wong. Ing atase pupu lorone wong, ala fakhidai ing atase pupu lorone wong. Nasyiran hale kang gelar. Nasyiran hale kang gelar. Nasyiran hale kang gelar yusrahu ing tangan kiwane wong. Yusrahu ing tangan kiwane wong. Qabidon halih kang gegem yumnahu ing tangan tengene wong. Qabidon halih kang gegem yumnahu ing tangan tengene wong ilal musabbihati angin driji penuduh. Ilal musabbihati angin driji penuduh. Asani asyara kang kaping 12 iku al iftirash lungguh iftirash fi jamil jalasati ing dalem sekabehe pira-pira lungguh. Ikal iftirash lungguh iftirash fi jamil jalasati ing dalem sekabehe pira-pira lungguh asalisu asyara kang kaping 13 iku tawaruku lungguh tawaruk. Iku tawaruku lungguh tawaruk fil jalasati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir arabi asyara kang kaping 14 iku taslimatu uluk salam. Asaniyatu kang kaping 2 al-khamisatu asyara utai kang kaping 15 iku niyatul khuruji niat metu minas sholati saking sholat iku niyatul khuruji niat metu minas sholati saking sholat. Sunnah hayat sholat. Jadi sunnah kalau tidak kerja sunnah hayat ini kalaupun tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi nggak apa-apa nggak dikerjakan. Tapi alangkah baiknya kalau dikerjakan, ya. Yang pertama raful yadaini inda takbiratul ihrami wa inda ruku'i wa inda raf'i minhu wa inda qiyami natasyati awal. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir ketika akan masuk sholat. Nah, mengangkat tangan Allah. Nah, maksudnya seperti itu. Selain itu juga pada ketika rukuk, maksudnya ketika akan rukuk, selain baca surat mau rukuk Allahu Akbar, tangannya diangkat. Kemudian ketika raf'i minhu indal qiyam, berdiri dari rukuk itu, atau kata lainnya ketika i'tidal, habis rukuk bangun Allahu Akbar. Nah, kemudian wa indal qiyami minat tasyahud awal, ketika berdiri dari tasyahud awal. Nah, ketika habis sujud di rakaat kedua kemudian mau masuk rakaat ketiga, kita kan tasyahud awal dulu. Setelah selesai tasyahud awal kita berdiri. Nah, itu disunahkan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Jadi setelah tasyahud awal atau tahiyat awal kita biasa menyebutnya dan bangun mau ke rakaat ketiga. Nah, kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang kedua wadul yamini ala ku'an shimal, meletakkan tangan kanan di atas ugel-ugel tangan. Ugel-ugel ini pergelangan tangan kiri. Jadi begini. Nah, begini. Ini maksudnya ketika surat takbiratul ihram begini. Maksudnya begini. Ya, begini ya, dipegang begini. Kalau ada yang mengatakan sebaiknya diletakkan di mana hati kita berada, di sini, ada di lambung, ada yang begini juga. Nah, tapi yang sunnah itu meletakkan kedua tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, ini sunnah. Kemudian yang 3, doa iftitah ba'da takbiratul ihram, membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Ini sunnah ya, takbiratul ihram. Jadi sesudah takbiratul Allahu Akbar kemudian membaca doa iftitah. Yang keempat baca ta'awud a'udzubillah. Jadi sesudah membaca iftitah a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru membaca Al-Fatihah. Masalah bismillah kemarin kita sudah bahas, bismillah di Al-Fatihah itu hukumnya seperti apa. Kemudian yang kelima baca amin. Nah, amin sesudah membaca Al-Fatihah itu amin wadhdallin amin. Nah, itu aminnya itu sunnah. Yang keenam qiraatus surat ba'dal Fatihah, membaca surat sesudah Fatihah. Ini juga sunnah. Mau panjang mau pendek, mau penggalan ayat asalkan tidak merubah arti dari ayat itu dan tidak merubah maknanya, maka itu boleh. Maka kita kadang menemui orang yang baca awalan surat saja seperti Yasin, kemudian
kaf, ha, ya, ain, shod. Nah itu saja boleh karena memang sunnah, ini sunnah dilakukan, boleh tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya jahru fi maudhi'i wal isru fi maudhi'i. Jadi mengeraskan suara di waktu di tempatnya itu maksudnya kan ada sholat yang boleh mengeraskan suara, kayak sholat 2 rakaat di sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh. Kemudian wal israru fi maudhi'i, melemahkan atau apa ya, ngelirihnya itu, merendahkan suara di tempatnya. Nah itu kan ada sholat asar, sholat zuhur, itu kan isror. Nah itu. Yang berikutnya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal membaca takbir di perpindahan rukun. Jadi dari rukun 1 ke rukun berikutnya itu dia membaca takbir, misalkan dari sujud ke duduk di antara 2 duduk. Nah, duduk di antara 2 sujud. Nah, itu disunahkan baca takbir dari sujud mau duduk, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya ini yang sunah. Ini contoh takbiratul intiqal ya, perpindahan dari rukun 1 ke rukun berikutnya. Yang ke-9 tasbihul i'tidal, baca tasbih ketika i'tidal. Habis dari rukuk bangun, nah ini i'tidal kan, i'tidal. Nah ketika i'tidal ini disunahkan baca tasbih. Kalau kita kan sudah diajarkan dari kecil itu ya, jadi sudah terbiasa dengan sunah-sunah ini, jadi tidak merasa berat meskipun ini sunah. Berikutnya baca tasbih fi rukuk wa sujud. Nah ini juga sunah. Jadi jangan punya pemahaman kalau ini rukun, nggak boleh. Ini sunah, nggak boleh dipindah menjadi rukun atau menjadi wajib, tetap sunnah hukumnya. Tapi karena kita terbiasa, maka kita seperti menganggap ini sesuatu yang kalau kita misalkan suku lupa tidak baca tasbih, tidak baca subhana rabbiyal azimi, kemudian merasa salatnya batal, tidak boleh seperti itu. Punya anggapan seperti itu nggak boleh. Jadi tetap hukumnya ini sunnah. Kalau nggak baca yang rukun kemarin kan ketika rukuk itu harus tumak ninah. Nah biar tumak ninahnya ini yakin benar-benar tumak ninah, maka diisi baca tasbih. Nah, kalau tasbih kan ukurannya tumak ninah itu kan sepanjang bacaan tasbih ini. Nah, maka biar tumak ninahnya ini benar-benar tumak ninah, artinya kita tidak ragu bahwa kita tumak ninah apa tidak. Nah, itu maka diisi dengan tasbih. Nah, otomatis kalau sudah selesai bacaan tasbih, kita tumak ninah, karena ukurannya tumak ninah adalah berhenti sejenak sepanjang bacaan tasbih. Tuh. Yang ke-11 wadiyati fi tasya'na fakhidaihi nasran yasru qawihi ila musannah. Yang sunnah berikutnya yaitu meletakkan kedua tangan fit tasyahud ketika tasyahud awal maupun akhir ala fakhidaihi, di atas kedua paha. Nashiran yusrahu, dengan membuka tangan sebelah kiri. Jadi tangan sebelah kiri dibuka begini. Begini diletakkan di atas paha, di atas paha begini, kedua tanganan. Yang kiri terbuka, qabidun yumnau ilal musab, yang kanan qabidun digegem kecuali ilal musab ya, kecuali jari penutup, telunjuk, jari telunjuk. Jadi begini, posisinya begini. Ya begini. Nah, ini sunnah. Yang ke-12 iftiras fi jamin, duduk iftiras. Duduk iftiras di semua sujud, di semua duduk. Duduk iftiras di semua duduk dalam sholat, baik duduk tasyahud awal maupun duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk iftiras itu adalah duduk yang pantatnya itu bertumpu di kaki sebelah kiri. Jadi kaki sebelah kanan ini jari-jarinya nekuk, kemudian kaki sebelah kiri ini untuk tumpuan pantat, kita ketika duduk. Nah, ini duduk iftiras. Jadi pantat kita di atas kaki yang sebelah kiri. Kemudian yang 13 tawaruk fi jalsatil akhir. Duduk tawaruk di tasyahud akhir. Jalsa akhir itu tasyahud akhir. Duduk terakhir itu loh. Nah, itu kita tawaruk. Kalau tadi iftiras, sekarang kita tawaruk duduk terakhir. Nah, perbedaannya adalah kalau duduk iftiras itu pantat kita bertumpu di kaki. Nah, kalau duduk tawaruk itu pantat kita bertumpunya di lantai atau di bumi. Jadi kaki sedikit digeser di bumi di sini. Nah, tapi yang sebelah kanan kakinya tetap bertumpu di bumi gini. Nah, kalau kalau iftiras itu pantat kita bertumpu di kaki sebelah kiri, tapi kalau tawaruk itu pantat kita bertumpu di bumi. Jadi kaki sebelah kirinya agak digeser ke belakang. Nah, yang ke-14 taslimah asaniyah, salam yang kedua, karena salam yang pertama adalah
rukun. Yang kedua sunnah, boleh dilakukan boleh tidak. Yang terakhir niatul khuruju minas sholat, niat keluar dari sholat. Ini kalau kita sholat sendiri atau sholat berjamaah dengan tidak menjadi makmum masbuk. Nah, kalau kita menjadi makmum masbuk atau makmum yang tertinggal dan kita harus menambah rokaat kita setelah imam selesai, maka kita disunahkan niat mufarokoh atau niat berpisah dari jamaah. Karena kita masih mau nambah rokaat. Nah, kita keluar setelah imam salam. Nah, kita kan harus nambah rokaat keluar dari jamaah imam. Nah, ini kita disunahkan niat mufarokoh karena mufarokoh itu berpisah. Kalau khuruj ini kita sudah selesai dari sholat, sudah selesai. Nah, karena kita masih belum selesai sholatnya, masih mau nambah 1 rokaat, maka niatnya adalah mufarokoh atau niat memisahkan diri dari jamaahnya imam. Nah, itu sunnah-sunnahnya sholat yang kalau tidak dilakukan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi atau tidak membatalkan sholat. Jadi tidak apa-apa, tidak dilakukan. Nah, ini harus dipahami karena banyak di antara sunnah-sunnah ini yang sudah kita lakukan dari kecil sehingga kita merasa ini adalah rukunnya sholat gitu. Kalau nggak dikerjakan batal, nggak boleh seperti itu. Dia hukumnya tetap sunnah. Nggak mau dikerjakan nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat, dikerjakan ya menambah pahala ketika melakukan sholat. Oke, saya kira ini dulu materi hari ini. Silahkan di mana nih kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.